Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arisalah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Anda di hari yang berbahagia ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arisalah FM yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan menjadikan penyakit tersebut sebagai penggugur dosa-dosa kita. Sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arisalah FM yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya Husain Muhammad insyaallah akan menemani ruang keluarga Anda dan ruang dengar Anda dalam program yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu program Bicara Sunnah. Pada program ini kita akan berbicara dan berbincang seputar sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu sunnah perkataan, sunnah perbuatan maupun sunnah penetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga program ini dapat menambah keilmuan kita serta menambah kecintaan kita terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terpenting adalah dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada produk Al-Amwa yang telah mendukung program ini. Sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arisalah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menemani ruang keluarga Anda dan ruang dengar Anda pada hari ini selama 60 menit, dan pastinya kita juga akan membuka layanan interaktif bagi sahabat keluarga muslim yang ingin bertanya seputar tema-tema kita pada hari ini di nomor telepon kita di 0617944282, ataupun Anda bisa mengirimkan melalui pesan singkat di nomor yang telah tertera di layar TV Anda. Baik sahabat keluarga muslim, insyaallah pada hari ini kita akan membahas pada segmen awal ini dengan tema sunnah ketika mendengarkan azan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan juga telah hadir bersama kita pada hari ini guru kita, Ustadz kita tercinta, Ustadz Abu Syahid Sudirman SPDI, yang insya Allah akan menemani dan membagikan ilmu pada hari ini. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Baik Ustadz, insya Allah kita pada segmen ini kita akan membahas tentang sunnah ketika mendengarkan azan Ustadz. Seperti biasa juga sebelum kita masuk pada tema kita pada hari ini Ustadz, langkah baiknya kita meringkas kembali Ustadz kajian kita minggu lalu, yaitu tentang sunnah ketika masuk masjid dan keluar masjid Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa walah. Wa ba'du, para pemirsa Salam TV dan Radio Arisalam FM dimanapun Anda berada, semoga Allah menambah kepada kita ilmu, keimanan dan amal saleh. Amin ya Allah. Adapun kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada segmen yang sebelumnya adalah sunnah ketika memasuki rumah Allah atau masjid dan keluar darinya. Adapun ketika memasuki rumah Allah, kita disunahkan untuk mengucapkan salah satunya yang kita angkat pada segmen sebelumnya, Akhi Husain. Maksudnya yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, doa zikir atau doa ketika memasuki rumah Allah adalah Allahumma ighfirli waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah aku dan bukakanlah pintu-pintu kebaikan atau rahmat bagiku. Kemudian adapun sunnah ketika keluar darinya adalah mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari kebaikan-kebaikan atau fadilah-fadilah darimu yang engkau miliki. Seperti itu. Jazakallah khairan Ustaz. Sahabat keluarga muslim, itu tadi ringkasan kajian kita minggu lalu tentang doa keluar masjid, doa masuk masjid dan keluarga masjid dan keluar dari masjid. Ustaz, hari ini kita akan membahas tadi yang telah kita sampaikan, sunnah-sunnah Ustaz ya ketika mendengarkan azan Ustaz. Dan ini termasuk juga sunnah yang dilalaikan Ustaz. Ya. Jadi ketika azan berkumandang, kebanyakan kita ya sering lalai gitu, masih asik dengan dunianya gitu. Ya. Bahkan bukan sekedar untuk tidak mendengarkan azan, namun sebagian orang juga lebih senang untuk mendengarkan musik atau hal-hal yang tidak bermanfaat daripada azan itu Ustaz. Nah, apa sih Ustaz sunnah-sunnah Ustaz ketika kita mendengarkan azan Ustaz?
Baik, kaum muslimin, semoga Allah merahmati kita semua. Adapun sunnah ketika kita mendengarkan azan adalah yang pertama mengulang apa yang diucapkan oleh si muadzin. Yang ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Artinya adalah apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah apa yang diucapkan oleh seorang muadzin. Artinya kaum muslimin ketika kita mendengarkan azan Allahu Akbar, maka kita disunahkan untuk mengucapkan Allahu Akbar dan seterusnya. Kecuali ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ketika arti hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Adapun hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah disunnahkan kita sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila kita mendengarkan muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka disunnahkan kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Seperti itu akhir Ustaz. Jadi Ustaz, ucapan lafaz azan itu kita ulangi Ustaz, Iya, kita ulangi. Kita mengikuti muazin kecuali di dua lafaz itu, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah Ustaz, itu kan di azan Ustaz ya. Iya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya qomat juga hampir sama lafaznya dengan azan Ustaz. Apakah ada sunnah-sunnahnya Ustaz ketika kita mendengarkan iqamah Ustaz? Iya. Untuk kekhususan hadis memang tidak ada. Tidak ada. Akan tetapi kaum muslimin, para ulama berpendapat bahwasanya iqamah itu juga termasuk dari azan. Seperti itu. Makanya disunahkan juga untuk mengulang apa yang dikatakan oleh si muadzin. Jadi Allahu Akbar diikuti juga seperti itu. Sampai qad qamatis shalah itu juga kita ucapkan Ustaz. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah tidak. Tidak. Nah, karena itu faqulu misla ma yaqulul muadzin qad qamatis shalah. Allahu a'lam, nanti kita cari lagi. Saya terluput dalam masalahnya. Oke Ustaz. Itu tadi sunnah-sunnahnya Ustaz ya, ketika mendengarkan azan Ustaz. Sunnahnya itu tingkatannya seperti apa Ustaz? Misalnya ketika kita membaca Al-Qur'an Ustaz ya, ketika biasa kan sembari kita menunggu azan itu kita membaca Al-Qur'an di masjid Ustaz kan. Nah, ketika azan apakah kita juga ketika azan dan kita sedang mengaji dan kita mendengarkan azan tersebut, apakah kita juga mengucapkan menjawab azan tadi atau gimana Ustaz? Baik. Adapun kaum muslimin untuk masalah apakah mungkin pertanyaannya lebih bagus apa melanjutkan bacaannya atau menjawab azannya gitu. Betul. Jadi kaum muslimin adapun beberapa ibadah atau anjuran sunnah itu dia memiliki fadilah tertentu pada masa tertentu. Artinya ketika kita katakan lebih baik yang mana, apakah membaca Al-Quran atau mendengarkan azan. Maka di sini ketika azan berkumandang, maka lebih baiknya kita mendengarkan azan. Alasannya itu? Alasannya karena perintah Nabi SAW. Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Seperti itu. Artinya memang posisinya ketika dikatakan contoh mana yang lebih bagus, istighfarkah ketika di waktu sahur atau misalnya membaca hadis atau belajar, maka tetap sebagaimana dalil-dalil yang menerangkan bahwasanya besarnya fadilah mengucapkan istighfar ketika di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwasanya istighfar itu baik, sangat baik di waktu yang seperti ini. Dan ibadah-ibadah yang lain juga. Dan mungkin Ustaz membaca Al-Quran itu masih panjang waktunya Ustaz ya. Dan sementara azan sendiri kan dia cuma 5 kali dalam khusus. Seperti itu. Jadi bisa dilanjutkan setelah sholat gitu. Setelah sholatnya. Nah, tentunya juga setiap sunnah itu pasti ada fadilah dan keutamaannya Ustaz ya. Ya mungkin kita tahan dulu Ustaz, kita akan jeda sejenak. Baik sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arisala FM, kami masih menunggu telepon Anda di layanan interaktif kami di 0617944282 dan di nomor SMS yang telah tertera di layar televisi Anda. Dan jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.